Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, pada pertemuan kita hari ini kita akan sama-sama membahas tentang tugas kelompok agenda 2 dalam pelatihan dasar CPNS angkatan 13 oleh kami kelompok 4 eh, dengan judul Reshaping Berakhlakologi Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin versus Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang. Di mana Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang ini merupakan instansi kami bertiga, eh, dan kami memilih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin karena Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin itu merupakan rumah sakit tipe tertinggi di Aceh dan rumah sakit pusat rujukan provinsi. Next. Nah, untuk nilai dasar yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, bisa kita lihat di sini mungkin ada perbedaan standar pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang, di mana Zainal Abidin sudah memiliki 33 ruang dengan 33 ruang rawat inap dengan 25 poliklinik dan memiliki pelayanan spesialis yang lengkap. Sedangkan Rumah Sakit Umum Kota Sabang hanya memiliki 8 ruang rawat inap dan 7 poliklinik dengan spesialisasi dasar. Tentunya perbedaan tersebut hal yang lumrah terjadi mengingat adanya perbedaan tipe akreditasi dan juga perbedaan ketersediaan dana dan sumber daya yang ada. Namun bisa kita lihat pada saat terjadi pandemi kemarin pada tahun 2019, di sini Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin melihat adanya kebutuhan yang tinggi akan adanya ruang rawat COVID, sehingga dibuatlah rumah sakit lapangan. Sedangkan Rumah Sakit Kota Sabang karena bisa kita bilang keterbatasan dana dan juga mungkin kurang diperlukan, kayak mana udah aku bahas punya Kiki. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hmm, Rumah Sakit Umum Kota Sabang hanya mengalihfungsikan ruang rawat biasa menjadi ruang rawat COVID. Hmm, Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Ya, mungkin kalau dilihat juga dengan jumlah penduduk Kota Sabang yang hanya 35.000 jiwa, itu juga sangat jauh berbeda dengan RSUD ZA yang cakupannya itu satu provinsi Aceh gitu, yang jumlah penduduknya sampai 5 juta jiwa gitu. Jadi mungkin ini juga ya masih dianggap wajar lah kalau memang ada perbedaan jumlah pelayanan rawat inap sama rawat jalan di antara kedua rumah sakit kan. Iya. Yang penting Kemudian sama-sama orientasinya untuk pelayanan yang terbaik bagi masyarakat ya, ya. Yuk, next yang selanjutnya. gimana? Mungkin sedikit tambahan untuk berorientasi Oke. pada ini, walaupun Mm-mm. ada kekurangan dan kelebihan, kedua rumah sakit ini sama-sama menggunakan sistem antrian online gitu. Jadi bisa didaftarkan pasiennya dari rumah gitu. Nah, ini juga sesuai dengan prinsip berorientasi pelayanan di mana memenuhi kebutuhan pasien. Nah, ini selanjutnya. Oke, yang prinsip akuntabel di sini kedua rumah sakit sudah memiliki sistem informasi rumah sakit yang terintegrasi secara online atau SIM-RS. Di sini bisa kita lihat ada beritanya uh, Rumah Sakit Sabang menjalin Klik Data Indonesia. Kemudian kedua rumah sakit ini juga menerapkan absensi fingerprint bagi para pegawai, di mana di situ ada nilai-nilai kedisiplinan dan juga tanggung jawab yang mengikat dan juga adanya nilai-nilai kejelasan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman untuk poin akuntabel. Udah, kita lanjut. Untuk poin kompetensi di sini kedua rumah sakit, biarpun mungkin berbeda kelas, tapi sama-sama akreditasinya paripurna sudah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit. Di mana di sini Rumah Sakit Zainal Abidin sudah memiliki banyak layanan unggulan seperti bedah hybrid, kemudian ISWL, CAPD, ambulans VVIP, laboratorium klinik terpadu, dan juga alat-alatnya pasti sudah lebih lengkap daripada Rumah Sakit Umum Kota Sabang.
Namun yang bisa kita lihat di sini dari segi kompetensi kedua rumah sakit sudah bisa memberikan nilai lebih untuk membantu proses pembelajaran di mana Rumah Sakit Zainal Abidin itu merupakan rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis serta mahasiswa keperawatan Fakultas Kedokteran Unsyah dan juga fakultas kedokteran lainnya. Sedangkan Rumah Sakit Sabang itu sudah menjadi rumah sakit tempat praktikum mahasiswa Akper Ibnu Sina Kota Sabang dan juga rumah sakit jejaring bagi PPDS atau program studi dokter spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Syahkuala. Ada tambahan lagi teman-teman? Hmm, lanjut berarti ya. Kalau untuk poin harmonis, ini kan harmonis ini nilai yang diambil itu kan suka menolong orang lain gitu. Jadi kedua rumah sakit ini memang sudah menerapkan, sudah mencantumkan nomor call center atau nomor HP yang bisa dihubungi apabila ada masyarakat atau pasien yang ingin berobat ataupun bertanya tentang pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit gitu. Kalau di Zainal Abidin itu di website ada, kemudian di sosial medianya ada. Tapi kalau Kota Sabang memang websitenya mungkin agak kurang aktif, tapi manajemen Rumah Sakit Kota Sabang itu langsung meletakkan itu nomor hotline IGD-nya itu di depan pagar rumah sakit. Jadi setiap orang yang melewati halaman rumah sakit pasti bisa melihat nomor kontak yang call center rumah sakit gitu. Kemudian apa namanya? Karena Rumah Sakit Zainal Abidin juga memiliki aplikasi pendaftaran pasien atau registrasi online pasien dari rumah. Jadi ini juga karena Rumah Sakit Kota Sabang mungkin belum ada aplikasi yang bisa daftar dari rumah. Jadi mungkin ini RSUD ZA bisa RSUD Kota Sabang mungkin bisa mencontoh RSUD ZA dalam hal pelayanan yang satu ini. Kemudian juga seperti yang kita tahu proses rekrutmen di pegawai di Kota Sabang itu juga tidak membeda-bedakan latar belakang dari pegawainya, baik itu sukunya, agama, ataupun ras. Karena seperti yang kita tahu di Kota Sabang itu memang masyarakatnya sangat variatif. Ada agama Kristen, ada yang Cina, ada yang Islam, begitu juga dengan latar belakang pekerjaan, suku, banyak pendatang juga di Kota Sabang. Jadi memang tidak ada budaya membeda-bedakan pegawai yang kami rasakan di Kota Sabang gitu. Begitupun dengan RSUD Zainal Abidin. Itu sih. Kalau ada yang ingin ditambahkan teman-teman kira-kira. Hmm, mungkin dari nilai harmonis itu di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu kita tahu ada infonya ada program rumah singgah. Jadi kan karena dia rujukan provinsi, ada banyak pasien dari jarak jauh yang mungkin harus melakukan perawatan secara berkala, kontrolnya berkala, mungkin polinya menunggu hari berselang aja kalau nggak memungkinkan lah untuk pasien dan keluarga pasien itu untuk pulang pergi. Jadi sangat terbantu sekali dengan program rumah singgah itu. Kalau untuk Kota Sabang sendiri, kira-kira kalau dibuat rumah singgah kayak gitu efektif nggak ya? Hmm, Karena mungkin perlu ya, karena nunggu-nunggu kapal gitu, cocok nggak sih? bisa-bisa. Mungkin di Tapi daerah. kalau sekarang ini mungkin karena yang berobat ke rumah sakit Kota Sabang cuman dari masyarakat Sabang, Hmm, belum perlu ya. Mungkin nanti kalau udah berkembang lagi sesuai dengan visi misi yang akan datangnya itu mungkin sangat mungkin bisa ke arah itu perlu rumah singgah ya. iya, iya. Oke lah sih. Untuk poin selanjutnya itu untuk nilai loyal. Jadi kebetulan rumah sakit yang kami ambil sebagai perbandingan ini sama-sama rumah sakit umum milik daerah gitu. Jadi memang apa namanya orientasi pelayanannya itu ya untuk memajukan kedua daerah gitu. Kalau misalnya Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu tunduknya itu ke provinsi.
pemerintah provinsi, sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang itu tunduknya ke pemerintah Kota Sabang. Jadi karena dua-duanya merupakan rumah sakit umum daerah, tentunya misi dari kedua rumah sakit yang mendukung segala program-program pemerintah daerah mereka masing-masing gitu. Seperti kalau RSUD ZA dia mendukung upaya pemerintah Aceh dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mencapai SDGs yang diaplikasikan melalui pencapaian Human Development Index. Sedangkan kalau RSUD Kota Sabang dia aktif mendukung visi Sabang Sehat gitu. Jadi intinya sama-sama lah mereka ini memang ada untuk melayani masyarakat dan untuk membantu pemerintah Kota Sabang atau pemerintah Provinsi Aceh dalam melayani masyarakat dalam bidang kesehatan. Seperti itu. Sudah? Nah, selanjutnya mungkin yang kita bahas adalah nilai adaptif. Nah, nilai adaptif ini mungkin kata kuncinya lebih ke inovasi ya, inovasi dan proaktif. Di antaranya kalau di RSUD ZA, di Zainal Abidin itu eh, ada inovasi takto, yaitu terapi ablasi gondok tanpa operasi. Nah, ini merupakan inovasi pertama di Indonesia. Kemudian ada juga inovasi berupa pembuatan klinik berhenti merokok yang udah dibangun dari tahun 2016, sehingga pasien-pasien yang ingin berhenti merokok itu bisa datang ke situ untuk dibantu. Kemudian untuk RSUD Kota Sabang sendiri, inovasinya yaitu berupa konsep pembangunan rumah sakit pariwisata. Nah, belakangan ini mau dilakukan pembangunan dari Rumah Sakit Umum Kota Sabang, di mana ingin diperluas untuk tempat yang sekarang tidak dapat dilakukan perluasan, soalnya, nah untuk rumah sakit yang baru direncanakan untuk menjadi rumah sakit pariwisata. Yang perbedaan keduanya adalah kalau misalnya RSUD ZA itu inovasinya lebih tergantung pada kebutuhan pasien, kalau Rumah Sakit Umum Kota Sabang itu lebih ke eh, penggunaan secara maksimal dari sumber yang ada gitu. Kalau di Sabang itu kan lebih maksimal pariwisatanya gitu. Jadi mau memanfaatkan aspek tersebut. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Nah, kemudian yang terakhir ada nilai kolaboratif. Nah, untuk nilai kolaboratif ini sendiri, kata kuncinya itu lebih ke kerjasama. Nah, untuk baik RSUD ZA maupun RSUD Kota Sabang sama-sama melakukan kerjasama. Bedanya Rumah Sakit Umum Zainal Abidin itu lebih ke sebagai pemberi guna, sedangkan Rumah Sakit Umum Kota Sabang lebih ke penerima gitu, di mana RSUD ZA sebelumnya itu pernah melakukan kerjasama dengan RSUD Pijai. Kemudian untuk RSUD Kota Sabang itu bekerja sama dengan RSUD ZA maupun USK untuk pengembangan pelayanan kesehatan, di mana dokter spesialis bedah dari RSUD ZA itu eh, bekerja di RSUD Kota Sabang, di kontrak di RSUD Kota Sabang. Mungkin ada lagi. Mungkin kalau kita lihat nilai-nilainya ya, memang seolah-olah dalam tanda kutip ZA ini lebih berkembang ya. Mungkin karena dari posisinya tadi ya, karena dia di provinsi, di kota besar. Tapi kita harus ingat bahwa apa yang dicapai pada hari ini itu merupakan hasil dari satu langkah, satu langkah dari masa lalu, di mana ZA ini sendiri mulai dibangun pada Februari 1979. Itu dia mulainya rumah sakit umum kelas C juga. Baru sekarang lah dia dengan tahun 83 bekerja sama dengan FK, baru 2011 jadi rumah sakit tipe A. Jadi kita harapkan insya Allah semoga nanti rumah sakit umum daerah Kota Sabang mungkin bisa uh, mengikuti langkah ZA ini ya melalui inovasi-inovasi yang dibilang kami tadi. Ada lagi mau Oke, tambahin? nggak ada ya. Sudah. Mungkin sekian Ya, kita tutup sesi hari ini. Terima kasih. Terima kasih. ya. Punya tutup